Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Renaissance ilmu, pengetahuan dan teknologi berkembang pesat salah satunya teori heliosentris oleh Copernicus. Revolusi industri, penemuan mesin uap untuk kapal laut memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453 Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara lain di benua Asia. Misi 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold adalah kekayaan, Glory adalah kejayaan, Gospel adalah Nasrani. Masuknya Portugis ke Indonesia. Rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku, obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Bangsa Spanyol ke Indonesia. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia sama dengan tujuan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah jajahan. Bangsa Spanyol merupakan salah satu bangsa yang melakukan penjelajahan samudera bersama dengan Portugis. Spanyol menjadi salah satu pelopor penjelajahan samudera. Berbagai penjelajah samudera dari Spanyol melakukan petualangan di lautan luas untuk menghindari konflik yang mungkin timbul. Kemudian diadakan perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis yang mengatur mengenai penjelajahan samudera. Isi perjanjian Tordesillas, pengaturan dan kesepakatan tentang arah pelayaran bangsa Spanyol dan Portugis. Hak Spanyol untuk melakukan pelayaran dan perdagangan ke arah barat, sementara hak bangsa Portugis melakukan pelayaran dan perdagangan ke arah timur. Penjelajah yang membawa bendera Spanyol antara lain Christopher Columbus sampai Pulau San Salvador, Ferdinand Magellan sampai Filipina, Sebastian del Cano berhasil mengelilingi dunia. Ternate membentuk persekutuan dengan beberapa kerajaan yang disebut dengan Uli V yang terdiri dari Seram, Obi, Bacan, Ambon dan Ternate sebagai pemimpinnya. Sedangkan Tidore memiliki persekutuan yang terkenal dengan nama Uli Siwa yang terdiri dari Celolo, Halmahera, dan pulau-pulau hingga Papua yang dipimpin oleh Tidore. Sebastian del Cano merupakan salah satu bagian dari penjelajahan yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Mereka berangkat dari Spanyol pada tanggal 20 September tahun 1519 dengan menggunakan kapal Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago dengan jumlah 237 orang kembali ke Spanyol. Bangsa
bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal, rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan suplai barang yang mampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan Eropa Utara. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon lantaran bersitegang dengan Portugis terkait perang 80 tahun. Perang pada 1566 sampai 1648 itu adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjajahan Spanyol. Bangsa Belanda ke Indonesia. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandai oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni tahun 1596, tepat hari ini 422 tahun lalu. Sebelum angkat sauh dari Amsterdam, Cornelis mendapat informasi bahwa di timur jauh sana ada kepulauan penghasil rempah-rempah Nusantara. Pada hari itulah orang-orang Belanda telah menemukan Banten yang sejatinya hanya merupakan sebagian kecil dari kepulauan rempah-rempah paling menggiurkan di dunia. Praktik kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis menjadi salah satu orang